Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alania Widegina Putri dengan NIM 192231014. Di sini saya akan menjelaskan terkait literatur review yang telah saya lakukan terhadap metode diet history dalam 3 jurnal artikel. Dalam melakukan literatur review terhadap metode diet history dalam survei konsumsi pangan pada kali ini, terdapat 3 main artikel yang digunakan. Untuk jurnal yang pertama, berasal dari British Journal of Nutrition, dan jurnal yang kedua berasal dari Nutrients Journal, dan jurnal yang ketiga berasal dari Journal of Psychology and Pathophysiology. Pola makan dan kualitas diet merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian gizi dan kesehatan masyarakat dengan konteks survei konsumsi pangan. Apabila terdapat asupan diet yang tidak optimal, maka faktor risiko yang dapat dimodifikasi dapat berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas dini. Metode penilaian diet terdiri dari beberapa macam. Untuk dietary record dan 24 hours record, akurat tapi membebani responden. Sedangkan pada diet history questionnaire, praktis untuk menilai asupan jangka panjang. Metode diet history sendiri memiliki beberapa pengembangan. Untuk DHQ sendiri merupakan kuesioner yang pada awalnya dikembangkan untuk melakukan penilaian terhadap pola konsumsi dan kualitas diet. Selanjutnya terdiri dari beberapa macam metode DHQ yang telah dilakukan pengembangan. Untuk yang pertama ada DHQ-3, yaitu kuesioner dengan versi terbaru dengan pembaruan footlist, penyesuaian budaya, serta dilakukan peningkatan akurasi. Sedangkan pada metode MDHQ memiliki fokus pada waktu makan, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, hingga selingan dengan data dietary record selama 16 hari. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan metode pada ketiga jurnal tersebut. Untuk jurnal yang pertama, respondennya terdiri dari 242 orang dewasa warga Jepang yang telah dilakukan dietary record selama 16 hari. Metode MDHQ sendiri dikembangkan berbasis metode dietary record. Metode ini dilakukan secara self-administered berbentuk kertas, serta dilakukan recall dalam 1 bulan terakhir. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, respondennya terdiri dari 111 wanita dan 111 pria berusia 30 hingga 76 tahun. Responden diminta untuk mengisi MDHQ versi web dan kertas, serta dilakukan recall selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya, dibandingkan dengan 4 days week dietary record. Sedangkan pada jurnal yang ketiga, respondennya terdiri dari 60 orang dewasa US dengan 29 yang disosmik dan 31 yang normosmik. Responden diminta untuk mengisi DHQ-3 dengan online ataupun kertas. Sedangkan pada jurnal ketiga ini berbeda dengan jurnal yang pertama dan kedua, recall dilakukan selama 1 tahun terakhir. Berikut merupakan beberapa perbedaan dalam pengolahan data pada ketiga jurnal tersebut. Untuk jurnal yang pertama, tidak menanyakan ukuran porsi secara detail, namun menggunakan fixed portion size per jenis kelamin dan waktu makan. Untuk pengolahan datanya sendiri dilakukan menggunakan algoritma komputasi dengan menghitung asupan per waktu makan. Sedangkan untuk jurnal yang kedua, data MDHQ dibandingkan dengan hasil dietary record yang selanjutnya analisisnya menggunakan per t-test, korelasi Pearson, dan blend Altman plots. Pada jurnal kedua ini terfokus pada validitas estimasi nutrien. Sedangkan pada jurnal yang ketiga, data DHQ-3 sendiri diolah dengan menggunakan software NCI, di mana hasil konversi tersebut dapat menghasilkan asupan energi dan nutrien. Kualitas dietnya dapat dihitung dengan menggunakan Healthy Eating Index atau HAI. Berikut merupakan beberapa perbedaan terkait penyajian hasil yang dilakukan dalam ketiga jurnal tersebut. Untuk jurnal yang pertama disajikan dengan menggunakan struktur MDHQ yang terdiri dari tier 1, tier 2, dan tier 3. Hasilnya berupa rancangan kuesioner yang siap digunakan. Serta pada jurnal ini juga ditekankan potensi untuk studi krononutrien. Sedangkan pada jurnal yang kedua disajikan dengan melakukan perbandingan asupan gizi dari MDHQ dengan dietary record. Tabel hasil korelasi dan kesalahan estimasi juga ditampilkan yang terbagi menjadi under atau after estimate. MDHQ sendiri cukup handal dalam pemetaan pola makan. Sementara itu, pada jurnal yang ketiga disajikan perbandingan pola makan disosmik versus normosmik. Hasil tersebut ditampilkan sebagai skor HAI per komponen gizi, di mana
Kesimpulannya, gangguan penciuman mempengaruhi asupan protein, susu, dan lemak jenuh. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode MDHQ dan DHQ3. Pada metode MDHQ sendiri, kelebihannya menilai asupan berdasarkan waktu makan, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, hingga selingan. Selain itu, MDHQ sendiri dapat menganalisis distribusi zat gizi harian, sehingga relevan untuk krononutrien. Dan metode ini juga lebih praktis dan ringan untuk responden. Namun kekurangannya sendiri, metode MDHQ ini terbatas pada populasi Jepang saja sehingga membutuhkan adaptasi budaya. Selain itu, akurasi absolut jumlah zat gizinya juga masih kurang presisi. Sedangkan pada metode DHQ3 memiliki kelebihan cakupannya yang lebih luas sehingga dapat menilai kualitas diet secara keseluruhan, serta dapat dihitung dengan menggunakan Healthy Eating Index atau HEI sesuai pedoman gizi di Amerika Serikat, sehingga metode ini cocok untuk studi populasi besar. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, metode DHQ3 ini hanya mengandalkan ingatan jangka panjang hingga 1 tahun sehingga rawan recall bias. Serta food list yang digunakan dalam metode ini berbasis makanan yang berada di Amerika Serikat, sehingga perlu penyesuaian untuk budaya lain. Berikut merupakan validitas dan reliabilitas dari MDHQ dan DHQ3. Untuk validitas dari MDHQ sendiri cukup baik untuk klasifikasi tingkat asupan yang terbagi mulai dari rendah hingga tinggi. Namun untuk validitasnya sendiri cenderung underestimate jumlah zat gizi. Sedangkan untuk reliabilitasnya, MDHQ ini konsisten menggambarkan distribusi zat gizi tiap waktu makan. Pada instrumen DHQ3, validitasnya cukup baik, tetapi dipengaruhi oleh recall bias karena bergantung pada ingatan responden jangka panjang. Sedangkan untuk reliabilitasnya, metode ini konsisten dalam menilai kualitas diet secara keseluruhan karena menggunakan Healthy Eating Index atau HEI, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa MDHQ unggul dalam distribusi zat gizi per waktu makan, sedangkan DHQ3 sendiri lebih kuat untuk menilai kualitas diet secara keseluruhan. Secara umum, metode diet history itu valid dan reliable untuk studi epidemiologi skala besar. Namun, perlu dilakukan verifikasi dengan menggunakan metode lain apabila membutuhkan estimasi zat gizi yang lebih presisi. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari literatur review yang telah dilakukan pada ketiga jurnal tersebut. Yang pertama, diet history itu merupakan instrumen yang penting untuk menilai pola makan jangka panjang, di mana metode ini lebih praktis dibandingkan dietary record dan 24 hours record. Selanjutnya, untuk yang kedua, metode MDHQ itu unggul dalam analisis asupan per waktu makan, sehingga relevan untuk pola makan harian dan krononutrien. Namun hanya terbatas di populasi Jepang dan kurang presisi kuantitatif. Sedangkan pada metode DHQ3 dapat menilai kualitas diet secara keseluruhan, sehingga bermanfaat untuk kepatuhan pedoman gizi, namun rawan recall bias dan perlu dilakukan adaptasi budaya. Kedua metode tersebut memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai untuk penelitian epidemiologi skala besar, sehingga efektif untuk klasifikasi pola konsumsi walaupun akurasi absolut zat gizi yang berbeda. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.